Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Hanum Yastafi Anjani. Saya Tiara Madia Putri. Dan saya Rohadatul Aizal. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama ada subsistem ATH komputer. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Untuk subsistem hardware sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Yang kedua ada processing device atau perangkat proses. Yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Dan yang terakhir ada storage device atau penyimpanan, yang mana keempat poin subsistem hardware ini merupakan interdependensi. Untuk subsistem yang kedua, itu ada subsistem software, yang mana subsistem software ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada software system, yang kedua ada software aplikasi, dan yang ketiga ada software tambahan, yang mana ketiga software ini merupakan interdependensi juga. Dan yang terakhir ada subsistem brainware, yang mana subsistem brainware ini memiliki 1 poin, yaitu brainware itu sendiri, yang mana brainware itu merupakan interdependensi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tiara. Kepada Tiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, mengenai analisa transaksi pada komputer. Pada analisa transaksi itu terbagi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Kalau finansial itu yaitu yang berpengaruh yang berpengaruh kepada aset dan ekuitas. Sedangkan non-finansial itu kebalikannya, yaitu yang tidak berpengaruh ke aset dan ekuitas. Contohnya analisa transaksi pada komputer eh, contohnya analisa transaksi finansial pada komputer. Yang pertama yaitu penjualan komputer, yang kedua biaya produksi, yang ketiga laba bersih, yang keempat arus kas dan aktivitas operasi. Sedangkan analisa transaksi non-finansial pada komputer, yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua inovasi teknologi, yang ketiga kualitas produk, dan yang keempat kinerja operasional. Selanjutnya, eh, mengenai interaksi antara internal dan eksternal. Yang pertama yaitu vendor. ATH Komputer melakukan pemesanan pembelian kepada vendor, lalu vendor mengirimkan barang kepada perusahaan tersebut dan mengirimkan faktur vendor. Kemudian perusahaan tersebut melakukan pembayaran vendor. Yang kedua, kreditor. Kreditor melakukan pinjaman kepada perusahaan dan perusahaan melakukan pembayaran pinjaman dan mengirimkan laporan keuangan. Yang ketiga, bank. Perusahaan melakukan deposito kepada bank, lalu bank melakukan penarikan dana dan mengirimkan laporan bank kepada perusahaan. Yang ketiga, pelanggan. Pelanggan melakukan pesanan kepada perusahaan, lalu perusahaan mengirimkan barang dan mengirimkan faktur pelanggan. Dan sedangkan pelanggan melakukan pembayaran. Yang kelima, karyawan. Karyawan melakukan layanan kepada perusahaan dan perusahaan memberikan upah, gaji, dan komisi. Selanjutnya, manajemen. Perusahaan memberikan laporan keuangan kepada manajemen dan manajemen mengirimkan anggaran kepada perusahaan. Selanjutnya, badan pemerintahan. Badan pemerintahan melakukan regulasi dan bentuk pajak kepada perusahaan dan perusahaan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.
Selanjutnya diagram arus data. Eh, yang pertama, cek informasi komputer. Pegawai melakukan data stok ke cek informasi komputer, dan cek informasi komputer mengirimkan informasi stok barang kepada pegawai. Selanjutnya, cek informasi komputer melakukan permintaan info komputer ke daftar komputer, dan daftar komputer memberi respon kepada cek informasi komputer. Cek informasi komputer melakukan komputer pilihan kepada pemesanan komputer. Pembeli memesan komputer kepada pemesanan komputer, lalu pemesanan komputer melakukan form pemesanan kepada pembeli. Selanjutnya, pemesanan komputer mengirimkan permintaan pesanan kepada daftar pesanan, lalu daftar pesanan memberikan respon kepada pemesanan komputer. Selanjutnya, pemesanan komputer tersebut memberikan info pesanan kepada proses transaksi, lalu pembeli melakukan pembayaran barang kepada proses transaksi, kemudian proses transaksi mengirimkan barang dan bukti pembayarannya kepada pembeli. Lalu, proses transaksi mengirimkan data barang harga dan kepada daftar komputer, lalu daftar komputer mengirimkan data barang harga ke proses transaksi. Selanjutnya, pembuatan laporan. Daftar komputer mengirimkan data stok harga barang harga ke pembuatan laporan, dan pembuatan laporan mengirimkan laporan kepada pinjaman. Lalu daftar pesanan melakukan data pemesanan kepada pembuatan laporan, dan pembuatan laporan melakukan laporan keuangan dalam stok barang ke manajer. Selanjutnya yaitu flowchart. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan memulai suatu pembelian dan dilakukannya pembayaran. Setelahnya melakukan data pembayaran berupa uang. Dan selanjutnya ada nota penjualan. Dari data pembayaran dipindahkan ke kasir, dan kasir ada data pembayaran berupa uang. Selanjutnya ada nota penjualan. Ada kemudian membuat pelaporan penerimaan kas berupa LPK, dan LPK dipindahkan ke bagian keuangan. Di bagian keuangan ada LPK, selanjutnya membuat laporan penjualan berupa tunai, dan selanjutnya LPT. Di bagian pemimpinan ada LPT, dan proses terakhir selesai. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohadatul Aizal. Pada Aizal dipersilakan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis ancaman. Analisis ancaman pada pengendalian internal itu ada beberapa bentuk ancaman. Yaitu yang pertama ada contohnya keamanan data, ancamannya keamanan data. Dampaknya yaitu pencurian data pelanggan, kerugian finansial, dan reputasi yang rusak. Pengendalian internal yang dilakukan yaitu pengendalian preventif. Contoh selanjutnya yaitu ancaman pencurian barang dagang. Dampaknya yaitu kerugian peralatan dan barang dagang, dan pengendalian internal yang dilakukan berupa detektif.
Ancaman selanjutnya yaitu persaingan dengan kompetitor. Dampaknya penurunan penjualan akibat persaingan di pasar dan pengendalian internal yang dilakukan yaitu koreksi. Selanjutnya, siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada penyimpanan data, input data, pengolahan data, dan output informasi. Input data yaitu berupa penerimaan data orderan customer, pengolahan data yaitu berupa proses administrasi data customer, dan output informasinya berupa output informasi data customer. Selanjutnya yaitu analisa aktivitas bisnis dan dokumen sumber. Aktivitas bisnis terdiri dari 3 siklus, yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus SDM. Aktivitas bisnis siklus pendapatan terdiri dari 4, yaitu ada mengambil pesanan pelanggan, mengirim pesanan, menerima uang tunai, menyetorkan penerimaan kas. Dan dokumen sumbernya juga ada 4, yaitu terdiri dari pesanan penjualan, tiket pengiriman atau bill of lading, nota pengiriman uang, dan slip setoran. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran juga terdiri dari 4, ada permintaan barang, pemesanan barang, menerima barang, membayar seharga barang. Dokumen sumbernya yaitu daftar permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan cek atau transfer dana elektronik. Yang terakhir ada siklus SDM. Yang pertama mengumpulkan data aktivitas bisnis yang pertamanya yaitu mengumpulkan data pengurangan karyawan, mencatat waktu bekerja karyawan, dan mencatat waktu yang dihabiskan pada pekerjaan tertentu. Dokumen sumbernya yaitu formulir W4, satu waktu, 1 jam, atau lembur waktu. Selanjutnya ada analisa output. Analisa outputnya yaitu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat, mengelola keuangan dengan lebih efektif, dan mematuhi peraturan. Dan dapat juga memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Terima kasih kepada Aizal. Itulah presentasi dari kelompok 1. Apabila kami ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.